Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi panduan hukum, tetapi juga menjadi landasan moral untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia diarahkan untuk menjaga persatuan dalam keberagaman, menghormati hak asasi manusia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo semuanya. Jadi hari ini kita mau bahas pandangan Gen Z terhadap Pancasila itu gimana. Bener banget. Tapi sebelum kita ngebahas itu, kita mau kenalan dulu. Aku Armaya Siti Haina. Aku Syafana Dila Fortuna. Aku Fairida Syafana. Dan aku Kanata lebih tampang itu. Oke. Nah, kalau menurut kalian, apa sih pandangan kalian terhadap Pancasila? Pandangan positif kalian terhadap Pancasila? Pancasila itu kan dasar negara nggak sih? Iya. Jadi apapun yang kita lakuin itu harus dari dasar-dasar negara itu nggak sih? Iya. Kita kurang paham sih, masih banyak belajar. Belum lagi Pancasila itu sebagai pedoman hidup bangsa. Jadi kita tuh dalam kehidupan sehari-hari sangat mencerminkan pada Pancasila sendiri. Dari sila 1 dan sampai sila ke 5. Dan juga kita sebagai Gen Z ini kita harus paham banget dong tentang Pancasila, yang dimana Gen Z sekarang kan mengikuti perkembangan zaman kan, yang dimana kita gak mau budaya kita atau nilai kita itu hancur atau hilanglah dari jati diri bangsa kita. Nah, oleh sebab itu Pancasila ini fungsinya yaitu sebagai kita untuk bisa sebagai pedoman hidup kita sebagai bangsa negara Indonesia itu Menjadi sendiri. diri sendiri ya. Terus Pancasila itu juga identitas dan kekuatan bangsa yang harus terus diperjuangkan agar Indonesia tetap kokoh dan bersatu di tengah perubahan zaman sekarang. Terus Pancasila juga harus diajarkan dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai Gen Z nih, guru dan pendidik jasa menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif lah, ya kan? Apalagi udah zaman sekarang nggak sih? Belum lagi sebagai Gen Z juga perlunya penggunaan media sosial buat platform digital nih buat pengeksplorasi tentang Pancasila sendiri. Benar-benar banget. Nah, tadi yang udah kita omongin itu kayak menurut kalian ada contohnya nggak sih? Ada sih, kalau dari sila ke-1 sampai ke-5, aku bakal ngasih contoh yang ketuhanan yang Maha Esa ya. Mungkin kita harus menghormati perbedaan keyakinan dengan tidak memaksakan agama atau kepercayaan pada orang lain. Kalau menurut Dila apa contohnya kedua? Sila kedua ya, itu kan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya itu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperlakukan sesama dengan keadilan. Jadi nggak boleh tuh yang ada rasis gitu nggak sih? Iya, nggak boleh. Sila Kalau ketiga. buat sila ketiga sendiri kan persatuan Indonesia kan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus memperkuat rasa tanah air untuk menyatukan persatuan perbedaan di Indonesia sendiri. Ya, aku setuju juga sama Sapana. Nah, yang dimana juga di sila ketiga itu yaitu persatuan Indonesia itu sangat penting, dimana kita berbeda-beda di Indonesia ini, mulai dari agama, suku, bahasa, tapi kita tetap satu jua, yang dimana kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu untuk dalam apapun itu di Indonesia ini, karena persatuan itu penting yang udah diajarin oleh pendahulu kita untuk memperoleh kemerdekaan itu sendiri. Terus kalau misalkan untuk contoh sila keempat, kalau dari aku mungkin kita tuh harus aktif dalam organisasi atau komunitas kayak OSIS, Karang Taruna, atau Forum Pemuda. Nah, kalau untuk contoh sila kelima, keadilan sosial bagi rakyat seluruh Indonesia itu mungkin mendukung usaha-usaha kecil dengan membeli produk lokal dan mempromosikan di media sosial gitu. Nah, jadi yang dibeli itu jangan yang kayak brand-brand luar aja nih. Brand lokal juga harus dikembangkan nggak sih? Harus ngebantu UMKM Indonesia. Produk-produk lokal juga bagus nggak sih? Bagus banget. Bener. Jadi Kita jangan terlalu sering berbawa arus negara luar. Kita juga harus mengeksplor negara diri sendiri.
Oke, tadi kita udah ngebahas tentang contoh dari Pancasila itu sendiri, dan sekarang kita mau ngebahas tentang permasalahan Gen Z seputar Pancasila itu sendiri nih teman-teman. Jadi pada Gen Z ini terhadap Pancasila hanya sebatas pengetahuan belakang yang sekarang Gen Z ini alami, yang dimana mereka cenderung tidak memahami implementasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, sehingga kurang relevan gitu di kehidupan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Padahal kan menurut nilai Pancasila itu sendiri dapat tercerminkan berbagai aspek kehidupan kan. Nah, menurut kalian nih dari hal tersebut solusinya bagaimana sih untuk menanggulangi permasalahan dari Gen Z yang kurang memahami nilai Pancasila yang ada di Indonesia ini? Yang jelas pasti tentang kesadaran diri nggak sih? Kalau nggak dari diri sendiri ya siapa lagi? Terus mungkin ini pas pelajaran PKN bolos mulu kali ya. Jadi kurang dapet gitu loh pengetahuan tentang Pancasilanya. Ya nggak? Iya, setuju. Next. Belum lagi harus, ya tadi benar kata dia, kayak kita juga Gen Z harus banyak belajar tentang pendidikan kewarganegaraan dan juga penggunaan media sosial buat platform pendidikan sendiri sih, buat mengimplementasi Pancasila sebagai kehidupan sehari-hari untuk Gen Z. Terus mungkin kita juga bisa buat forum diskusi di mana Gen Z itu dapat berkontribusi dalam membahas dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Itu aja sih menurut kita. Kalau menurut Bintang sendiri gimana nih solusinya? Betul banget sih dari teman-teman yang udah bilang. Tapi kalau menurut aku solusi untuk Gen Z untuk bisa memahami Pancasila itu sendiri yaitu kita harus lebih terus belajar. Benar kata Syafana, karena dengan belajar atau dengan mendalami nilai Pancasila itu bisa secara tidak langsung menumbuhkan rasa oh ini Pancasila seperti ini, oh ternyata baik, ternyata cukup relevan dengan kehidupan sehari-hari dalam warga masyarakat Indonesia itu. Ya intinya nggak sedikit juga kan orang yang Gen Z ini yang nggak peka gitu loh terhadap nilai Pancasila ini. Jadi kayak mungkin banyak tapi ada juga yang enggak gitu, kurang wawasan lah ya intinya. Terakhir dari kita untuk Gen Z, jangan lupa untuk praktikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saling menghormati, berkontribusi positif, dan juga aktif dalam komunitas atau organisasi. Contohnya bergabung dalam komunitas kayak apa yang udah Ayah omongin tadi, dan berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah. Sekian dari kami, jangan lupa